Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang remaja bernama Cahaya. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kehidupannya berubah drastis sejak ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan kerja di kota. Ibu Cahaya, seorang penjual sayur di pasar, menjadi tulang punggung keluarga. Sebagai anak tertua, Cahaya merasa harus ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Cahaya adalah sosok yang tangguh. Ia bangun setiap hari sebelum matahari terbit untuk membantu ibunya. Ia menyiapkan dagangan, memotong sayur-sayuran, dan memastikan semuanya siap sebelum ibunya berangkat ke pasar. Setelah itu, ia mengambil sepeda tua yang mulai berkarat dan mengayuhnya sejauh 5 kilometer menuju sekolah. Jalan yang dilalui seringkali berbatu dan berlumpur, tetapi Cahaya tidak pernah mengeluh. Di sekolah, Cahaya dikenal sebagai siswa yang cerdas dan bersemangat. Meskipun sering lelah karena rutinitasnya yang padat, ia selalu memperhatikan setiap pelajaran dengan penuh antusias. Guru-gurunya menyadari potensi besar dalam diri Cahaya, tetapi mereka juga tahu betapa sulit hidupnya. Beberapa kali, mereka menawarkan bantuan, tetapi Cahaya selalu menolak dengan sopan. Ia ingin mencapai semuanya dengan usaha sendiri. Setelah pulang sekolah, Cahaya tidak langsung beristirahat. Ia bekerja sebagai tukang cuci piring di warung makan milik Pak Dharma, seorang pria tua yang baik hati. Pak Dharma sering memberi Cahaya makanan tambahan untuk dibawa pulang. Cahaya sangat menghargai kebaikan itu, tetapi ia tetap bekerja dengan penuh dedikasi, memastikan semua piring bersih dan rapi. Namun, rutinitas ini tidak membuat Cahaya melupakan impiannya. Ia memiliki cita-cita besar, menjadi seorang insinyur yang mampu membangun jembatan dan infrastruktur untuk membantu desanya yang terpencil. Setiap malam, setelah adik-adiknya tidur, Cahaya belajar di bawah penerangan lampu minyak. Ia membaca buku-buku pelajaran dan mencatat hal-hal penting yang perlu ia pelajari. Suatu hari, sekolahnya mengadakan lomba menulis dengan tema harapan untuk masa depan. Cahaya memutuskan untuk mengikuti lomba itu meskipun waktunya sangat terbatas. Ia menulis dengan hati, menggambarkan mimpi-mimpinya untuk membangun jembatan yang tidak hanya menghubungkan tempat, tetapi juga harapan dan peluang bagi banyak orang. Tulisan Cahaya menyentuh hati para juri. Ia memenangkan juara pertama dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai serta beasiswa pendidikan. Ketika menerima penghargaan itu, Cahaya merasa harapannya untuk membantu keluarganya semakin nyata. Uang hadiah tersebut ia gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah untuk adik-adiknya. Sementara sisanya ia tabung untuk masa depan. Namun, perjalanan Cahaya belum selesai. Ketika lulus SMA, ia menghadapi tantangan baru. Biaya kuliah. Meskipun mendapatkan beasiswa sebagian, Cahaya tetap harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kota tempat universitas berada. Ia bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe, mengatur waktu dengan ketat antara belajar dan bekerja. Tahun demi tahun berlalu, dan Cahaya terus membuktikan dirinya. Ia lulus dengan predikat Kamlat dan langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan konstruksi ternama. Dari sana, ia mulai mewujudkan mimpinya. Ia terlibat dalam proyek pembangunan jembatan besar yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan kota. Cahaya tidak hanya berhenti di situ. Ia kembali ke desanya dengan membawa perubahan. Ia mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak kurang mampu agar mereka memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Ia juga membantu membangun infrastruktur sederhana seperti jalan dan irigasi, sehingga desa tempat ia tumbuh berkembang lebih maju. Kini, Cahaya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan keteguhan hati dapat mengubah nasib seseorang. Dari seorang remaja yang memikul beban keluarga, Cahaya berhasil menjadi simbol harapan dan perubahan. Ia membuktikan bahwa mimpi sebesar apapun bisa dicapai, asalkan kita tidak pernah menyerah pada keadaan.